Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya berkumpul di sini sambil menanti salat Asar, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahr. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Tema pada kali ini adalah tentang 20 penyebab rusaknya amal ibadah. Amal yang sudah kita lakukan ternyata bisa hilang. Amal yang sudah kita kerjakan dalam 1 tahun bahkan seumur hidup kita bisa jadi sia-sia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 104, ya, dalam surat Al-Furqan, ketika amalnya diperlihatkan, amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Ternyata ada orang yang amalnya hilang. Kenapa amalnya hilang? Karena beberapa sebab yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar amal kita tidak hilang, agar amal kita tidak rusak. Karena ketika amal kita rusak, amal kita hilang, maka apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, ketika amalan kita bagaikan haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillah kalau ternyata amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakutkan oleh orang-orang salafus saleh. Inilah yang ditakutkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka sangat takut kalau amalnya hilang, amalnya tidak sesuai dengan apa yang Allah harapkan, amalnya ternyata haba'an mansura. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Surat apa Bu? Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Dicatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Di sini ada kalimat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah,
dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Artinya apa tadi? Dan mereka orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Apa maksudnya orang memberikan dengan hati yang takut? Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu Al-Mu'minun ayat 60. Jadi tadi kita mulai dari Al-Mu'minun 57 sampai 60. Nah, di ayat 60 ada kalimat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Apa yang dimaksud memberikan dengan hati yang takut? Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah mereka adalah orang yang minum arak? Orang yang mencuri?" Maksudnya gini loh, ngasih tapi pakai takut. Aisyah nanya, apakah orang yang ngasih sambil takut itu adalah orang-orang yang minum arak? Apakah orang-orang yang ngasih sambil takut itu adalah orang-orang yang mencuri? Beliau menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya bintas Siddiq, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbal minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah bertanya demikian tentang surat Al-Mu'minun ayat 60, apakah itu orang yang memberikan dengan rasa takut adalah pencuri? Apakah mereka orang yang memberikan dengan rasa takut adalah orang-orang yang minum arak, ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, tidak wahai putri As-Siddiq, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, melaksanakan salat, bersedekah, sedangkan mereka takut jika amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, yang dimaksud dengan orang yang memberikan dengan rasa takut itu bukan orang yang minum arak, bukan orang yang mencuri yang memberikan ibadahnya dengan rasa takut, tapi mereka ternyata adalah orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang sholat, mereka orang-orang yang bersedekah, sedangkan mereka takut jika amalannya tidak diterima. Subhanallah, para sahabat ini amalnya luar biasa, tapi mereka ternyata takut tidak diterima amalnya. Kalau kita mah ya, kalau lihat para sahabat ya, sholat lama, sampai ada sahabat Nabi lagi sholat dipanah, lo copot, dipanah lagi, cabut, dipanah lagi, cabut, nggak batalin sholatnya. Kita mah dengar suara handphone dikit aja udah galau. Lampu handphone warnanya udah biru, udah galau. Siapa yang komen? Karena tadi habis OTW Albina. Ya, betapa jauh sekali perbandingan kita dengan mereka. Terus kemudian para sahabat udah sholatnya begitu lama lagi. Udah lama bisa nangis mereka, bisa khusyuk, berdoa banyak sekali. Terus habis sholat mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bandingkan dengan kita. Udah sholatnya cepet, nggak khusyuk, sholatnya juga seadanya. Habis sholat pede banget. Habis sholat pede banget. Kayaknya gue masuk surga nih. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, surat Al-Mu'minun ayat 60 ini adalah ternyata bukan orang yang habis mencuri lalu sholat,
bukan orang yang habis mabok terus sholat, ada orang yang habis berzina terus sholatnya dengan penuh rasa takut. Ternyata bukan itu yang disebut dengan orang memberikan dengan rasa takut. Maksudnya adalah orang-orang soleh yang sedekah, yang puasa, yang sholat, mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lebih layak untuk apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal kita takut tidak diterima. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut tidak diterima apa Pak Ustaz? Bukan berarti mereka tidak yakin bahwa amalnya enggak diterima. Kan Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 57, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, Allah akan memberikan kepada mereka pahala apa yang mereka kerjakan. Mereka yakin Allah akan memberikan pahalanya. Cuman kenapa mereka takut amalnya nggak diterima? Mereka tuh takut amalnya nggak diterima. Takut apa? Takut amal mereka tidak diterima karena tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mereka takut amalnya tidak diterima karena takut bahwa amalnya ini ya tidak sempurna. Makanya ketakutan kita beda dengan para sahabat. Para sahabat takut amalnya tidak diterima. Kenapa? Takut amalnya nggak sempurna. Amalnya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita takut, ya takutnya jauh sekali daripada mereka. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa takut seperti ini bagus, sehingga rasa takut ini akan memompa apa? Semangat. Aduh takut nih amalnya nggak diterima, ya kalau gitu harus disempurnakan lagi, belajar lagi. Ustadz dulu haji saya nggak kesini, saya nggak ke Mina tanggal 8, saya nggak di Muzdalifah sampai subuh. Aduh gimana ya, apa yang harus saya lakukan untuk menambal kekurangan ibadah haji saya? Mudah-mudahan umroh Anda bisa menambal kekurangan haji Anda. Ustadz dulu saya kalau sholat begini begitu kurang bagus, nggak ngerti bacaannya juga nggak paham. Maka mudah-mudahan sholat qobliyah ba'diyah Anda menyempurnakan kekurangan Anda. Makanya orang takut itu bukan jadi pesimis. Orang takut itu justru harus membuahkan apa? Semangat. Ya, apalagi yang masa lalunya jelek. Ya Allah Pak Ustadz, saya hijrah aja baru 1 tahun. Ya, pakai jilbab aja saya baru ya 1 tahun. Itu juga prosesnya panjang banget, dari nyekek dulu, terus pakai bajunya juga baju kekecilan, ya terus alhamdulillah sekarang udah ini. Gimana cara menutupinya? Masa lalu yang penuh dengan kesalahan. Ya sudah, jangan putus asa. Ayo, karena Anda takut amal-amal Anda dulu, dosa-dosa Anda dulu, segera untuk bertobat dan segera memperbaiki amal-amal Anda. Ustadz, ya saya begini begitu dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, justru masa lalu membuat kita larinya cepat. Masa lalu yang penuh dengan kesalahan membuat orang larinya lebih cepat, asal dia menyadari bahwa dia banyak ketinggalan. Anda lihat para mu'allaf sadar kalau dia terlambat. Setelah dia masuk Islam, belajar sungguh-sungguh, akhirnya bisa mengalahkan orang yang sudah lama Islamnya. Makanya tidak ada kata terlambat. Rasa takut bukan membuahkan pesimisme. Rasa takut harus membuahkan semangat untuk menutupi segala kekurangan yang ada di masa lalu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, "Wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tidaklah orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi Anda jangan merasa aman dari azab Allah. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 99. Jangan merasa aman dari azab Allah.
Kita harus merasa takut dari azab Allah. Dengan adanya rasa takut dari azab Allah, kita memperbaiki diri supaya bukan datang azab tapi datang rahmat. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, seorang thiqah serta faqih, mengatakan, aku mendapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya merasa takut jika kemunafikan menimpa diri mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka berkata bahwa imannya seperti keimanan Mikail, imannya seperti malaikat Jibril. 30 sahabat Nabi yang ditemui oleh Ubaidillah bin Abi Mulaikah semuanya takut punya sifat munafik. Bapak Ibu, sekarang orang udah nggak takut lagi dengan sifat munafik, betul? Ya, udah gampang sekali bohong, udah gampang sekali berjanji, udah gampang sekali mengkhianati amanah. Orang dulu 30 sahabat yang dijumpai oleh Abu Abdullah Mulaikah ini, mereka takut punya sifat munafik. Ya, mereka semua yang memiliki sifat takut munafik, takut jauh dari rahmat Allah, takut ada tanda-tanda kemunafikan. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan kita. Betapa banyak sekarang bukan hanya takut orang, terang-terangan kalau dia seorang munafik. Terang-terangan berani kalau dia seorang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, itu prolog tentang rasa takut yang dimiliki oleh siapa tadi? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh mereka, mencontoh orang-orang yang terdahulu, sehingga kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya takut amalnya tidak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rasa takut bukan menimbulkan pesimis, rasa takut harus menimbulkan gairah untuk terus beribadah kepada Allah sehingga kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan mulai sekarang, apa saja pembatal-pembatal amal, penyebab rusaknya amal ibadah. Kurang lebih ada 20 penyebab rusaknya amal ibadah yang disampaikan oleh dalam kitabnya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Yang pertama, kufur, syirik, murtad. Ya, ini yang pertama. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 5, Az-Zumar ayat 65, Al-Baqarah ayat 217. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 217, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, agama Islam maksudnya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah sia-sia amalannya. Nah, di sini disebutkan oleh Allah, ya, fa habitat a'maluhum, hilang amalnya, sia-sia amalnya. Siapa yang sia-sia amalnya tadi? Orang murtad. Orang yang murtad amalnya sia-sia. Ya, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, coba teruskan ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ada seorang sahabat Nabi mendengar kalimat ini, yaitu manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka sahabat Nabi ini menangis. Nah, ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, pembahasan tafsir surat An-Nasr. Lalu sahabat Nabi ini menangis. Kenapa? Dia berkata, dulu banyak orang masuk Islam berbondong-bondong, dan nanti orang keluar dari Islam pun berbondong-bondong.
Maksudnya apa, Bu? Murtad. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ingat, orang yang murtad maka habitat a'maluhum, maka hilanglah amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka termasuk penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka abadi di dalam neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita dari kemurtadan. Maka jaga akidah anak-anak Anda dari aliran-aliran sesat. Jaga diri Anda sendiri dari teman-teman yang tidak bermanfaat, teman-teman yang memang harus ditinggalkan, apalagi teman-teman yang menyimpang akidahnya. Karena berbahaya sekali pemikiran mereka, berbahaya sekali berteman dengan mereka, berbahaya sekali berteman dengan orang-orang yang memiliki akidah yang rusak, sebagaimana orang berteman dengan orang yang suka melakukan narkoba. Naudzubillah. Maka tinggalkan, ya, selamatkan akidah keluarga kita, diri kita, ya, anak-anak kita semuanya. Naudzubillah, jangan sampai murtad dari agama Islam. Kemudian di surat yang lain, surat At-Taubah ayat 17, ditambahin ya Bu ya. Di sini adanya Al-Maidah, Az-Zumar, tambahin At-Taubah 17. Di makalahnya ditambahin At-Taubah 17. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Di sini disebutkan. Di sini disebutkan oleh Allah, ulaika habitat a'maluhum. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Ini cerita tentang orang yang apa? Musyrik. Ya. Kemudian ada lagi dalam surat Al-A'raf 147, tambahin di makalahnya. Al-A'raf 147. Walladzina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yudzawna illa ma kanu ya'malun. Sama. Ya, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan menemui ke akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Muhammad ayat 34, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sungguhnya orang-orang kafir yang menghalang manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan beri ampun kepada mereka. Kemudian tambahin lagi surat Al-An'am ayat 88. Itu tadi surat-surat yang sudah Anda catat semuanya adalah tentang orang-orang yang kafir, syirik, murtad. Dalil-dalil dari Al-Quran tadi menyebutkan bahwa mereka akan sia-sia amalnya. Habitat a'maluhum, sia-sia pekerjaannya. Maka ibu-ibu ada yang bilang begini, tahu nggak, penemu listrik itu kayaknya nggak bakalan masuk neraka deh. Dia kan bantu kita banyak banget. Siapa penemu listrik? Orang kafir, orang muslim? Orang kafir. Penemu telepon. Mereka masa sih harus masuk neraka? Ya. Mereka memang memberikan manfaat kepada umat manusia, tapi mereka kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, bukan pengen hanya kita dapat manfaat dari orang, tapi Anda harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina amanu wa amilus shalihat. Kita juga harus beriman dan beramal saleh. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang kafir yang banyak berbuat baik? Pertanyaannya,
Kan ada ya, banyak ya orang kafir baik. Orang kafir rajin dermawan, orang kafir malah bangun masjid sekarang. Ya, mudah-mudahan nggak ada embel-embelnya tuh. Ya, ada orang kafir ya, wah, banyaklah orang-orang kafir yang baik sosialnya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir namun hidup mereka penuh dengan perbuatan terpuji, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya di dunia, tapi tidak ada di akhirat. Ingat ya Bu ya, ada orang kafir baik banget, Allah nggak sia-siakan amalnya, dikasih balasannya di mana? Di dunia. Di akhirat dapat? Tidak sama sekali. Dalilnya surat apa Pak Ustadz? Catat, surat Hud ayat 15 sampai 16. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Jadi Ibu, surat apa nih? Hud ayat berapa? 16. Siapa orang-orang kafir? Siapa orang-orang kafir yang berbuat baik, beramal soleh, Allah tidak sia-siakan amalnya di dunia, dibalas. Tapi ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh apapun di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ibu, bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah, kalau ada orang kafir berbuat baik, berbuat amal soleh, maka Allah tidak akan sia-siakan amalnya di dunia, ya. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Ya, kita pengen di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalau nggak dapat di dunia, yang terpenting adalah di akhirat tentunya. Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu dalil orang kafir yang berbuat baik. Lalu jika orang kafir yang masuk Islam, ada orang kafir yang masuk Islam, terus sebelum dia masuk Islam banyak berbuat baik, maka kebaikannya akan terus ada pahalanya, walaupun dulu dikerjakan di waktu dia belum masuk Islam. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafa wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin kana azlafaha. Apabila seorang hamba masuk Islam dan keislaman itu baik, Allah akan menulis setiap kebaikan yang ia pernah dilakukan dan dihapus darinya setiap kejelekan yang pernah ia lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau ada orang kafir masuk Islam dan sebelum dia masuk Islam dia banyak beramal soleh, banyak baik sama tetangga, dermawan, maka ketika dia masuk Islam, pahala kebaikannya sebelum masuk Islam akan tetap ada. Ini enaknya kalau orang masuk Islam, amal pahala kebaikannya tidak akan hilang walaupun itu dilakukan sebelum masuk Islam. Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di masa jahiliyah Ibnu Jan'an gemar menyambung tali silaturahim." Jadi ada orang namanya Ibnu Jan'an. Ya, kata Aisyah, orang Ibnu Jan'an ini rajin banget silaturahim, rajin banget ngasih makan, ya, rajin banget ya nolong orang miskin. Apakah bermanfaat baginya? Bu, ada orang kafir rajin nolong orang miskin, rajin silaturahim, rajin ngasih makan. Pokoknya orangnya baik banget dah. Apakah bermanfaat baginya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Tidak wahai Aisyah,
Tidak bermanfaat amalan Abu Jad'an. Kenapa? Ia tidak pernah sekalipun mengatakan Rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Jadi Abu Jad'an ini katanya, Bu, ya, piringnya itu besar kalau ngasih makanan sampai diambilnya itu pakai tangga. Jadi kalau udah ngasih makanan tuh ya banyak banget, saking udah gedenya tuh piring sambil dibawanya tuh diambilnya tuh pakai tangga. Dermawannya kayak apa Abu Jad'an? Makanya Aisyah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana Abu Jad'an yang suka silaturahim dan suka ngasih makan orang miskin, manfaat nggak di akhirat dia? Nggak. Ternyata orang kafir, kebaikan apapun yang dia perbuat di dunia akan dia dapatkan di dunia saja, tapi dia tidak dapatkan di akhirat. Contohnya siapa tadi? Abu Jad'an. Oleh karena itu kita harus sadar, siapapun yang menemukan kemanfaatan buat manusia tapi dia tidak memilih agama Islam, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Mau nemuin apa dia? Mau nemuin kulkas, mau nemuin listrik, mau nemuin telepon, mau nemuin apapun yang manfaat buat manusia, tapi kalau dia tidak memilih agama Islam, maka sia-sia apa yang telah dia kerjakannya di dunia, tidak ada manfaat di akhirat. Tapi di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirat tidak akan dapat sama sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hati-hati. Rusaknya amal kita yang pertama karena kufur, karena syirik, karena murtad. Ini menyebabkan amal seseorang hilang, tidak berbekas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyebab rusaknya amal ibadah adalah riya. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, ibu-ibu hafal ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah bagi orang yang salat. Kenapa orang yang salat celaka? Alladzina hum ala salatihim sahun. Orang ini lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un. Mereka berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa ada orang yang salatnya, ternyata salatnya ini adalah kecelakaan baginya. Karena ternyata dalam sholatnya ini dia pengen dilihat oleh orang. Maka hati-hati ibu-ibu kalau beramal pengen dilihat. Lagi baksos nih, tulis status. Lagi baksos nih Cin, semoga ikhlas ya. Taruh di pet, hati-hati ya. Apalagi lagi umroh, OTW Jeddah. Ya, banyak tuh ibu-ibu nulis begitu tuh. Ya, di status nulisin labbaik Allahumma umratan. Masjid Nabawi, foto di belakangnya, backgroundnya dia. Ya, kalau ditanya niatnya apa? Niatnya kan kita ngajak Pak Ustadz supaya orang tuh ikut-ikut ke Masjid Nabawi berangkat umroh gitu. Ternyata saya tanya, benar pengen nampang apa pengen ngajak? Ternyata banyaknya pengen apa, Bu? Pengen nampang. Ya, makanya ibu-ibu hati-hati riya. Temennya riya ada, sum'ah. Pengen didengar. Pengen didengar orang. Ya. Saya sih biasa ya hatam Quran tuh sehari ya 3 kali lah kalau sebulan tuh. Ya, pengen supaya orang tahu. Saya rutin ya ngasih fakir miskin 1000 orang setiap minggu. Amal soleh lebih baik dirahasiakan. Apalagi amalan yang bersifat sunnah. Jadi ibu-ibu
Ada lagi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasalis safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Riya itu jadi apa kesimpulannya? Pengen dilihat orang, itu riya namanya. Ya, kalau orang beramal pengen dilihat orang, namanya riya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadilah dia bersih. Bu, ada batu, ini perumpamaan orang ria nih. Ada batu, di atas batu ini ada tanah, terus jatuh air. Apa yang terjadi dengan tanah? Hilanglah tanah yang ada di atas batu itu. Tanah adalah contoh amal soleh dan air adalah contoh riya. Maka ketika ibu beramal riya, maka akan terhapus amalan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ada juga orang salah begini, gak ke masjid pak, takut riya. Itu salah juga. Cin gak ngaji ke majlis taklim ke Albina, takut riya gua. Makanya kata Fudail bin Iyad, orang beramal karena manusia syirik. Tapi orang tidak jadi beramal karena manusia, itu riya. Jadi riya itu bukan hanya Anda beramal karena orang, tapi Anda tidak jadi beramal karena orang. Ngerti? Anda beramal karena orang, syirik. Tapi Anda tidak jadi beramal karena orang, juga syirik. Riya maksudnya. Makanya riya itu syirik kecil. Makanya bu, mau ngapain aja benahin niatnya. Begitu udah benah, baru jalan. Tapi kadang-kadang kagak benah-benah, udah jalanin aja. Mudah-mudahan ketika Anda ngaji, dengar jadi sadar. Ya Allah, aku benahin niatku ya Allah. Orang ngaji ini banyak modelnya. Ada yang pengen dagang, ya dari mulai kaos kaki sampai bros dibawa. Ya, nah, di masjid hati-hati, nggak boleh. Ada yang pengen ya sekedar selfie di belakang masjidnya. Ya, malah ini ya ustadznya lagi ngajar, dia begini ngambil ustadznya. Cak ya. Dan lain sebagainya. Ingat, jadi kata Fudail bin Iyad, orang beramal karena manusia itu syirik. Tapi tidak jadi beramal karena orang, riya. Olin, tuh sedekah sama fakir miskin deh, sono kasih 1 juta. Nggak mau mama aja, takut riya. Salah begini. Udah kerjain aja. Mudah-mudahan nanti di jalan Allah rubah niatnya. Makanya supaya dihindari dari riya, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, tentang riya tadilah contoh-contohnya. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Yaqulullah yaumal qiyamah idza juziyan nas bi'amalihim izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Orang yang kata Nabi, sungguhnya yang paling aku takutkan buat kalian adalah riya. Yang aku takutkan adalah kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Bayangin, Nabi takut para sahabat itu riya. Padahal para sahabat akidahnya kayak apa? Para sahabat kokohnya kayak apa? Nabi menakutkan pasal sahabat riya. Padahal akidah mereka luar biasa. Kita lebih ditakutkan lagi. Betul? Ya, makanya ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah,
Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riya ini. Makanya sebelum tidur disuruh baca Qul ya ayyuhal kafirun. Iqra'u Qul ya ayyuhal kafirun 'inda manamikum fa innahu bara'atun minasyirik. Baca Qul ya sebelum tidur, itu membebaskan kamu dari syirik. Kita tahunya kan Qul hu 3, Falaq 3, An-Nas 3, tambahin. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali aja sebelum tidur. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari syirik. Ya, jadi saya ulangi kata Fudail bin Iyad, orang yang beramal karena manusia dia syirik. Tapi dia beramal karena dia tidak jadi beramal karena orang, itu riya. Oleh karena itu kerjakan amal yang soleh dan perhatikan hati Anda apakah ikhlas dalam mengerjakannya. Apa yang terjadi Pak Ustadz dengan orang riya? Ya, nanti pada hari kiamat, ya Allah berfirman pada hari kiamat nanti, setelah membalas amalan manusia, kata Allah, izhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Pergi kalian minta pahala sama orang-orang yang kalian riakan. Fangzuru hal tajiduna indahum jaza. Apakah kalian temukan balasan dari sisi mereka? Oleh karena itu, siapa yang beramalnya riya karena manusia, silakan minta pahala sama orang yang Anda riakan. Siapa yang beramal sesuatu karena manusia, silakan minta amal dan pahala balasan kepada orang yang Anda riakan. Jangan minta sama Allah, karena Anda tidak beramal karena Allah. Mudah-mudahan selamat dari riya. Doanya tadi apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengungkit-ungkit kebaikan disertai menyakiti hati orang yang diberikan. Mengungkit-ungkit kebaikan, kemudian suka diomongin lagi sambil nyakitin. Ya Allah Bu, ini berat banget nih buat ibu-ibu yang suka ngurusin adik, buat ibu-ibu yang suka ngurusin anak-anak fakir miskin. Kemudian tiba-tiba adik yang diurus sama ibu sukses hidupnya, terus ibu ribut sama dia. Ketika ribut, udah ibu ngomong begini, dulu kalau saya kagak bantu kamu melarat lo. Dulu, kalau dulu kan segenggam emas, ya. Dulu kalau saya nggak tarik kamu, jadi apa lo? Gembel. Dulu, nah hati-hati nih buat orang-orang yang suka nolongin orang nih. Setan nggak mau Anda punya amal, tetap setan nggak mau amal Anda itu hilang. Nih, ibu-ibu yang dermawan nih, apalagi yang ngurusin adik, ngurusin kakak, ngurusin anak ponakan, Bu Ayu, ya, ngurusin anak saudaranya, ngurusin si Billy. Begitu Billy sengak sedikit langsung dulu, hati-hati, hilang deh tuh amalnya tuh, ya. Terus jangan diurusin juga jangan sengak, ya, harus tahu terima kasih. Tapi yang ngurus jangan berharap. Makanya Bu, maaf ya, ibu, paling susah tuh paling susah maksudnya dalam rumah tangga kita, ada ibu-ibu yang susah nyari supir, susah nyari pembantu. Ada yang gampang supir, ada yang gampang pembantu, ada yang susah dua-duanya. Kadang-kadang pembantu diurus, dikasih apa aja, mau apa aja, bahkan handphone dikasih dan lain sebagainya. 2 bulan, 3 bulan kabur dia, karena Anda mengharapkan balasan dia. Maka kalau Anda pengen nyari balasan dari manusia, manusia menyakitin. Siap-siap orang yang suka nolong orang, tiba-tiba yang ditolong akan menyakiti Anda. Makanya kenapa Anda berbuat baik? Bukan karena dia ponakan saya nolong dia. Saya berbuat baik karena saya orang baik. Ting nong, ibu buka pintu. Yang ditolong ternyata ibu nggak mau nolong dia. Kenapa? Ya, dia datang. Malas deh udah. Ya, orang kagak tahu terima kasih.
Berarti ibu memang nolong orang tuh karena lihat orang. Tapi kenapa ibu nolong orang? Suka nolong orang? Karena memang saya suka nolong. Dan jangan berharap sama manusia dapat pamrih. Dan yang ditolong, jangan suka ngelupain orang yang nolong. Pokoknya kecewa aja orang yang nolong orang lain lalu berharap pamrih dari dia nanti. Udah diumrohin, udah dikasih jabatan, udah di ini malah korupsi. Sakit hati. Makanya ini termasuk penghapus amal. Kita lihat dalilnya. Surat apa tuh? Al-Baqarah ayat 262, 264, Al-Insan ayat 8 sampai 9. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka, tidak khawatirkan terhadap mereka, tidak pula bersedih hati. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah dan tidak mengiringi nafkah yang kita berikan sambil menyakiti si penerima. Ya. Kemudian dalil yang lain di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang ketiga, penyebab rusaknya amal ibadah karena mengungkit-ungkit kebaikan disertai dengan menyakiti. Yuk kita tolong saudara kita yang kesusahan. Yuk kita tolong adik, kakak. Lebih bagus nolongin orang tuh yang dekat ya. Bu, sadaqatuz zirrahim ala zirrahim sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang keluarga itu pahalanya 2, Bu Pipit. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Tapi Bu Pipit cobaannya juga 2. Kalau dikasih dikit diomongin. Kalau ngasih banyak dimintain mulu. Itu cobaan ngasih sama siapa? Saudara. Pahalanya gede, cobaannya juga gede. Dan siap-siap tiba-tiba orang yang Anda tolong malah ngomongin Anda, gibahin Anda, jelek-jelekin Anda. Ya, Allah sedang menguji amal Anda. Dan mudah-mudahan amal kita kokoh, amal kita bagaikan batu yang diterjang ombak pun tidak bergeser. Apapun yang terjadi orang yang kita tolong, gimana pun dia keadaannya, kita tetap berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap balasan dari manusia. Nyakitin. Sakitnya tuh bukan di sini, tapi sana sini. Kenapa? Ya, karena dia berharap nanti ada balasan dari manusia itu, ya. Kemudian yang keempat, siapa orang yang penyebab rusaknya amal yang selanjutnya adalah mendustakan takdir. Ya. Sebelum kita bahas tentang mendustakan takdir, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satu la yadkhulunal jannah al-aql liwalidayhi wal mudminu ala khamrin wal mannan bima ata." 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Siapa salah satunya? Yang pertama adalah al-aql liwalidayhi, orang yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, wal mudminu ala khamrin, orang yang minum khamar, orang mabok. Ini orang mabok ini 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Hati-hati. Makanya dulu sering mabok udah tobat, jangan mabok lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, al mannan bima a'ta, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jadi ada dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yadkhulul jannah. Ada 3 orang yang tidak masuk surga.
Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, orang yang minum khamar, orang yang suka mabok, orang yang narkoba. Hati-hati ya, kalau Anda teruskan orang-orang yang narkoba akan terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah. Kemudian wal mannan bima a'ta, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad ya, dan Al-Hakim. Kemudian selanjutnya mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, salasatun la yuqbalullah minhum sarfan wala adlan, akun wa mannan wa makazzibul bil qadar. 3 golongan yang Allah tidak menerima amal ibadahnya, yang wajib maupun yang sunnah. Masya Allah, Bu, ada 3 golongan yang Allah tidak terima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Siapa dia? Akun, orang yang durhaka sama orang tua. Hati-hati, yang masih punya orang tua diurus ya, ditanya, dihibur, diberikan kebahagiaan, curahkan seluruh tenagamu, hartamu untuk membahagiakannya. Curahkan seluruh hartamu dan tenagamu untuk membahagiakannya. Ketika Anda durhaka kepada mereka, maka ini termasuk 3 golongan yang tidak menerima, Allah tidak menerima amal ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Gawat ini, Bu. Yang wajib dan yang sunnah tidak akan diterima. Saya pernah dengar orang rajin taklimnya, bahkan bukan hanya taklim, ngajar, tapi sama orang tua jelek banget. Hati-hati ini ya, Allah tidak menerima amalannya yang wajib ataupun yang sunnah. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, wamannan, orang yang ngungkit-ngungkit pemberiannya. Yang ketiga, umukazzibu bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Hati-hati, dustain takdir. Kenapa sih ya saya kok jadi laki? Kenapa sih ya saya jadi perempuan, jadi nggak bisa narik busway ya? Kenapa sih saya wah napasi mulu ya? Kenapa yang mati suami saya, Pak Ustadz, bukan suami tetangga ya? Kenapa Pak Ustadz ya? Kenapa sih napasi mulu ya? Makanya kan Nabi kalau senang bilangnya apa? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau nggak senang, alhamdulillah ala kulli hal. Ibu jangan napasi gitu. Ya, ini orang yang mendustakan takdir. Malah ada sebuah hadis, dengerin, dari Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dari Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Allah 'azzaba ahla samawati wa ahla ardihi, 'azzabahum wa ghairu dhalimin lahum, walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim, walau anfaqta misla uhudin zaban fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lamu annama asabaka lam yakun liyuhti'aka wa annal khata'aka lam yakun liyusibaka walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar." Artinya, seandainya Allah mengazab penduduk langit dan bumi, niscaya hal itu bukanlah karena kezalimannya. Seandainya Allah merahmati mereka, niscaya hal itu karena rahmatnya lebih baik bagi mereka daripada amalan yang mereka lakukan. Nah, ini yang penting. Seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Bu, gunung Uhud itu bukan yang tengah-tengah yang orang pada naik, itu namanya gunung para pemanah. Jabal Rumah itu namanya gunung para pemanah yang disuruh sama Nabi nggak turun, itu di situ dirinya. Orang-orang pada naik ke situ. Gunung Uhud itu sekelilingnya itu gunung Uhud. Siapa yang sedekah emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya sampai ia beriman kepada takdir. Makanya ada takdir baik, ada takdir buruk. Kita imani ini.
Ya, kita imani. Kalau Anda tidak beriman kepada takdir, maka Anda sedekah sebesar gunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa beriman kepada takdir masuk di rukun apa? Rukun apa? Islam atau iman? Rukun iman. Yang keberapa, Bu? Yang keenam, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kenapa sih Pak Ustadz? Saya narkoba dulu. Kenapa saya nggak soleh dari dulu ya, dari kecil ya? Ya, tinggal lu mikir. Ya, sekarang kalau udah sadar tinggal apa? Apa yang bisa saya kerjakan? Bagaimana saya caranya tobat? Bagaimana saya merubah diri saya? Bagaimana membahagiakan orang tua saya? Capek mikirin masa lalu dulu. Mendingan sekarang, ini mungkin sudah takdir Allah, jalan Allah buat saya. Saya harus menjadi lebih baik. Ya, kenapa saya harus nikah sama dia Pak Ustadz? Diseselin. Udah punya anak 4 baru nyesel. Udah telat kan? Ya, kenapa saya harus suami pertama mati, suami kedua nyiksa, suami ketiga narkoba, suami keempat sampai suami keberapa saya dapat yang soleh Pak Ustadz? Ya, Anda hanya berusaha minta kepada Allah yang terbaik, jalani apa yang sudah terjadi. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan pernah sesali. Saya mah Bu, kalau memang kita dibolehin nyesel, saya mah pengen banget TK di Madinah, SD di Mekah, gitu loh. Ya, SMP di Mesir, gitu. Ya, tapi ternyata jalannya, kan ibu-ibu juga ada yang nyesel gitu tuh. Kenapa saya kenal sunnah baru sekarang Pak Ustadz? Nggak dulu-dulu. Ya Alhamdulillah sekarang kenal. Ya, justru ada bapak-bapak yang kenal sunnah belakangan. Akhirnya dia mikir, jangan sampai anak saya kenal sunnah belakangan kayak saya. Akhirnya tuh anaknya kemarin dihadapin ke saya. Gimana Pak Ustadz, anak saya nih biar bisa ke Mesir nih, SMP nih. Anak saya ini biar hafal Quran nih, caranya gimana nih? Ya, jangan sampai anak saya kayak saya nih. Ya, insya Allah semua ada hikmahnya yang Allah berikan. Ya, nggak boleh putus asa. Nggak boleh akhirnya mikirin kelamaan, kagak jalan-jalan. Ya, coba ya nak ya, andai mama pakai syar'i dari dulu. Bu, ini cerita saja. Ada orang dulu belajar sunnah 4 tahun yang lalu. Kemudian akhirnya salah gaul, pindah hijrah dari lingkungan sunnah ke lingkungan yang tidak sunnah. Perempuan buka jilbabnya, malah dulu dia bercadar, buka jilbabnya, sekarang bertato lagi. Ya, jadi gimana tuh Pak Ustadz? Ya, gimana? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian muliakan Allah, setiap takdir Allah punya rahasia buat kita. Apakah kita diem aja Pak Ustadz nungguin takdir? Enggak. Kita suruh beramal. Insya Allah Allah mudahkan kita menuju takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustadz, sampai hari ini saya masih jones loh. Apa jones tuh Bu? Jomblo genes. Apa tuh? Jomblo ngenes gitu loh. Ya, masih jomblo aja saya. Kenapa ya Pak Ustadz? Ya udah terima aja. Ya, sambil berdoa minta kepada Allah, sambil ya Allah, ingat ibu-ibu, la yardul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi kita harus imani takdir itu. Ya, jangan suka nyesel. Ya, suka nyesel apa yang sudah terjadi. Ya udah, qadarullah. Allah sudah takdirkan. Ya, tapi nggak boleh diem. Nggak boleh diem aja. Nggak boleh akhirnya statis, nggak ngapa-ngapain. Beramalah. Ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Para sahabat bertanya Rasulullah, lihat dalam tafsir Ibnu Katsir pembahasan ayat ini. Surat apa tuh? Al-Lail ya. Apakah kita diam aja menunggu takdir? Maka Nabi disuruh kita beramalah. Ya, oleh karena itu yuk beramal sebanyak-banyaknya. Ya, Allah akan mudahkan Anda menuju takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian selanjutnya meninggalkan sholat asar. Nah, hati-hati nih, ninggalin sholat asar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalilnya surat Al-Baqarah 238, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah salatmu, was salatil wusta, dan perihalalah salat wusta. Wusta ini salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Jadi ibu-ibu, salat asar ini disebut salat wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina tafutuhu salatul ashri ka'annama wutira ahlahu wa maluh. Perhatikan ibu-ibu, orang yang meninggalkan salat asar seperti kehilangan keluarganya dan hartanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi siapa yang ninggalin salat asar seperti kehilangan hartanya dan keluarganya. Maka kata ulama, jagalah salat asar sebagaimana kau jaga hartamu dan keluargamu. Duhur semua salat. Kenapa? Sekalian makan siang, sekalian tidur, ya, semua orang keluar salat duhur. Asar ini, yang naik motor ntar juga nyampe rumah jam 5. Yang naik, ya banyak orang sekarang, ntar habis mandi baru sholat setengah 6. Pas mau sholat kentut mulu, ya akhirnya begitu Allahu Akbar, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok takbir saya gede banget? Itu bukan takbir situ, itu takbir musola. Hati-hati ninggalin sholat asar, ya. Ada ibu-ibu cerita sama saya, anak ini sholatnya selalu di jama duhur dan asar di rumah. Jadi setiap sholat duhur asar di rumah. Terus akhirnya kata ibunya, kenapa kamu kalau sholat duhur asar bareng di rumah di jama tiap hari? Akhirnya ketahuan ternyata anak ini dikasih pilihan sama sekolahnya. Kalau mau sholat silakan di basement. Kalau mau makan dekat pintunya. Jadi anak ketika istirahat antara sholat atau makan, anak SMP milih mana, Bu? Ya, belum lagi basementnya musolanya jauh. Saya cobain tuh, Bu, ke basementnya jauh emang. Ya, makanya ibu kalau lihat sekolahan jangan lihat hanya fasilitasnya. Ini mah Pak Ustadz, conversationnya English. Batuk juga kalau bisa pakai bahasa Inggris. Pokoknya guru-gurunya every day, everywhere, every lah, pokoknya English Pak Ustadz. Jadi ini sekolah bagus. Juga lihat dong akidah anaknya diajarin apa. Lihat dong sarana fasilitas ibadahnya. Lihat dong gimana ya semua pendukung untuk agama anaknya. Jangan akhirnya hanya dilihat kurikulumnya saja. Jadi anak ini ya malas sholat karena jauh di basement. Akhirnya dia sholatnya duhur asar di rumah. Ya, nah ini nggak boleh sholat di jamak tiap hari. Dibolehkan di jamak asal ada uzurnya apa. Ya, jadi siapa yang ninggalin sholat asar seperti kehilangan harta dan keluarganya. Masya Allah. Kemudian ada hadis yang lain, man taraka salatal ashri faqad habita amaluh. Hadis riwayat Bukhari juga. Siapa yang ninggalin salat asar hilang amalnya. Saya ulangi, siapa yang ninggalin salat asar hilang amalnya. Hilang seapa Pak Ustadz? Wallahu alam, ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang hilang asarnya saja, hilang sehariannya, hilang ya macam-macam. Intinya jangan coba-coba meninggalkan salat, khususnya salat asar, ya. Apalagi ibu-ibu kalau udah belanja, udah ngobrol sama teman, ya, sholat lewat, ya, naudzubillah. Kemudian nomor 6, penyebab rusaknya amal ibadah, bersumpah mendahului Allah dengan namanya. Jadi ibu-ibu kalau udah belanja, udah ngobrol sama teman, ya, sholat lewat, ya, naudzubillah. Kemudian nomor 6, penyebab rusaknya amal ibadah, bersumpah mendahului Allah dengan namanya. Jadi ibu-ibu kalau udah belanja, udah ngobrol sama teman, ya, sholat lewat, ya, naudzubillah. Kemudian nomor 7,
Apa maksudnya Pak Ustadz? Dari Jundub bahwa Rasulullah pernah mengisahkan seorang laki-laki yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi ada orang ngomong begini, Bu, demi Allah, Allah tidak mengampuni dosa si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfira li fulan qad ghafartu li fulanin wa ahbattu 'amalak. Siapa yang lancang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan, sungguh aku telah mengampuni dosa si fulan dan menghapuskan amalanmu. Hati-hati ibu ngomong nih. Ya, sampai saya pernah dengar ada orang ngomong begini, kayaknya lu mau masuk neraka deh. Hati-hati ngomong begitu. Siapa yang tahu dia masuk neraka? Ya. Apalagi sampai bersumpah, demi Allah, kamu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tidak boleh ngomong begitu. Apalagi sambil bersumpah. Bisa saja orang ini Allah berikan taubatan nasuha di akhir hayatnya. Bisa saja orang ini akhirnya berubah besoknya. Ya, jangan sampai kita berani bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, Allah tidak mengampuni dosamu. Maka hasilnya orang ini Allah mengampuni dosa orang yang disumpahi dan Allah menghapuskan amal orang yang bersumpah tersebut. Makanya di poin nomor 6, hati-hati bersumpah mendahului Allah dengan namanya. Kemudian menentang Rasul dengan perkataan atau perbuatan. Ini surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahrin ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Makanya ibu, ini hak Nabi lagi hidup dan lagi mati. Buat ibu-ibu yang suka umroh, jangan suka berisik di raudhah. Banyak nih ibu-ibu nih, ya, suka berisik di raudhah. Ya, sehingga ini hak Nabi ketika hidup dan ketika mati. Tidak boleh ada orang berisik di sampingnya, termasuk ketika Nabi sudah meninggal. Ya, karena orang Indonesia ini kalau masuk ke raudhah suka dilambatin. Karena orang Indonesia dianggap paling sabar. Ya, Indonesia, sabar. Udah gitu aja. Akhirnya pada berisik di mana? Di raudhah. Hati-hati. Ya, jangan kalian meninggikan suara melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata padanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya sebagianmu terhadap sebagian yang lain. Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Hilanglah amal kalian dan kalian tidak menyadarinya. Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 2. Bapak Ibu sekalian ya kan Allah, apa maksudnya Pak Ustadz meninggikan suaranya? Maksudnya menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti. Sami'na wa ata'na. Selama itu hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw tusibahum azabun alim. Ya, hati-hati orang yang menyelisihi apa? Perintah siapa? Perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, maka dia akan mendapatkan fitnah. Au tusibahum azabun alim, atau dia akan mendapatkan azab yang pedih. Oleh karena itu, setiap muslim dilarang menentang apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Setiap seorang muslim dilarang untuk mencari solusi lain kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan solusi. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa nattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Hati-hati Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil jalan yang bukan jalan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya sudah memberikan jalan, Anda malah memilih jalan yang lain. Termasuk Anda sudah dipilihkan jalannya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti dan jangan ditentang. Ditakutkan akan hilanglah amal kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Termasuk catat di surat Muhammad 33, dicatat di poin 7. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan janganlah kau batalkan amal-amalmu. Janganlah kau batalkan amal-amalmu. Ya, maka taatilah Allah dan Rasulnya, dan jangan kita batalkan amal-amal kita. Jangan rusak pahala-pahala kita dengan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ke-8, melakukan bid'ah dalam agama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Wa fi riwayatin, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang menciptakan dalam agama ini bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang melakukan amal ibadah dengan suatu amal yang tidak berasaskan pada agama kami, maka ia tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Oleh karena itu, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda amalkan harus sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penyebab rusak amal ibadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, Sufyan Ats-Tsauri berkata, setan lebih suka kepada ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Karena ahli maksiat bagaimanapun dia sadar kalau dia salah. Betul Bu? Ada orang mabok, sadar sebenarnya kagak boleh nih, gitu loh. Ada orang zina, sadar sebenarnya kagak boleh nih. Tapi ketika orang melakukan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, orang ini melakukan bid'ah, maka dia begitu dikasih tahu, kenapa kagak boleh? Kan baik. Ya, kenapa nggak boleh? Ya, kan baik. Selalu kan baik, kan baik. Ya, makanya setan lebih menyukai, lebih benci kepada ahli maksiat daripada kepada ahli bid'ah. Karena ahli maksiat bagaimanapun tahu kalau dia itu salah. Kemudian yang ke-9, merasa senang dengan pembunuhan kaum muslimin. Jadi kalau ada kaum muslimin di Suriah dibantai, senang dia. Itu syukur tuh, gara-gara itu sih. Apapun metode, apapun proses terjadinya, kita harus nggak boleh berasa bahwa ini adalah kita senangi. Ya, terbunuhnya saudara-saudara kita di Palestina, terbunuhnya saudara-saudara kita di Suriah, khususnya di Aleppo, saudara-saudara kita di Myanmar dan lain sebagainya. Tidak boleh ada rasa senang kita kepada pembunuhan hal-hal seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat apa tuh Bu? An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'minan fagtabata biqatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin lalu ia merasa senang. Saya ulangi Ibu. Ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin lalu ia merasa senang karena telah membunuhnya, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Oleh karena itu kita doakan kaum mukminin supaya diampuni dosanya. Maka jangan lupa kita doakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, supaya orang-orang muslim, kaum mukminin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita merasa senang dengan pembunuhan orang-orang muslim.
Kemudian mendatangi dukun dan peramal, penyebab rusak amalnya ibadah, ya, mendatangi dukun dan para peramal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bapak Ibu sekalian ya kan Allah, siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya, ya, maka dia tidak diterima salatnya sampai 40 hari. Kemudian, Ustadz, gimana kalau ramalan bintang, sarua bae? Itu termasuk, ya. Sekarang dukun Anda nggak datangin dukun datang di handphone Anda lewat internet, ya, lewat media sosial dan lain sebagainya, lewat majalah-majalah. Leo, keuangan hancur, asmara butak, ya. Terus akhirnya, kok kayaknya pas banget Pak Ustadz sama keadaan saya. Itu tipu daya setan. Hati-hati percaya dengan ramalan-ramalan bintang, ya. Termasuk itu orang yang seperti mendatangi dukun, ya. Betapa banyak, ya, majalah-majalah yang diisi dengan ramalan-ramalan bintang seperti ini. Kemudian ada lagi hadis, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmizi. Ustadz, saya datang nih ke dukun tapi nganterin. Saya mah kagak nanya, kagak, teman saya yang nanya. Orang yang nganterin sama aja dengan yang bertanya. Saya nanya sama dukun, Pak Ustadz, tapi kagak percaya. Sama 40 hari sholat Anda tidak diterima. Tapi kalau percaya, membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Mau nanya, mau nganterin, mau kagak percaya, ya, apalagi sampai membenarkan, ini berakibat fatal pada akidah Anda, pada ibadah Anda, ya. Bu, jangan sampai umroh rajin, ke dukun rajin, ya, ke dukun rutin. Ada masalah apa-apa, kembalikan kepada apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Hadapi semuanya, ya. Gara-gara suaminya selingkuh, ya, tiba-tiba katanya suaminya dipelet nih, Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Ada yang nyuruh katanya suruh mandi pakai air laut lakinya, ya. Ada yang lakinya disuruh datang ke dukun ini biar disembur dan lain sebagainya. Hati-hati, namanya nusrah. Nusrah itu apa? Mengobati sihir dengan sihir. Ini kayak orang bersihin kotoran pakai air kencing. Hati-hati, nusrah namanya. Kalau mau ruqyah, ya, gak usah jauh-jauh, ruqyah diri sendiri. Gak usah jauh-jauh istrinya ruqyah suaminya atau sebaliknya, ya. Jadi apapun masalah yang Anda hadapi, minta kepada Allah dengan sabar, salat, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jangan akhirnya pergi ke dukun. Ada ibu-ibu datang, waktu itu dia hilang mobil. Semoga Allah berikan hidayah dan Allah ampuni dosanya. Ustadz, boleh nggak saya datang ke dukun? Nggak boleh, haram. Sekali aja Pak Ustadz, sekali aja. Ya, pengen tahu aja. Ya, hati-hati. Ya, mau setengah kali, mau sekali, ini perbuatan yang berbahaya. Mau ki siapa kek, jangan datengin. Ya, mau kanjeng siapa kek, ya, jangan datengin. Ya, hati-hati sama usduk, ustadz dukun,
Hati-hati tuh. Ya, pokoknya pelajari akidah. Ya, bagaimana pengobatan itu? Pengobatan itu ada yang syar'i, ada yang kauni. Kalau yang syar'i bekam, zam-zam, ruqyah, habatus sauda. Yang ada dalilnya lah dalam Quran dan hadis. Kalau kauni ilmiah, dokter, herbal, masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Ya, banyak ibu-ibu ditelepon sama orang tuanya di kampung. Halo, apa kabar nak? Kenapa? Ibu sehat ya? Iya. Mama lihat di TV nih, ada ustadz yang bisa ngobatin. Tolong anterin ya. Udah bingung deh ibu tuh. Banyak orang-orang tua di kampung nonton acara-acara televisi tentang pengobatan tradisional yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian minta anak yang nganterin. Ya, ibu harus jelaskan, Bu, ke dokter aja ya mah ya. Enggak, kalau di dokter mah kudu dioperasi pakai pisau. Ini mah enggak, tangannya bisa masuk katanya. Cuman pakai kapas doang kok, tiba-tiba keluar aja penyakitnya. Ya, nggak pakai operasi, nggak ada darah. Dokter mana yang belajar puluhan tahun operasi kagak keluar darah? Paham Bu? Dokter mana yang belajar mungkin sampai ratusan tahun kagak bakalan yang operasi kagak, nggak pakai pisau dan lain sebagainya. Katanya bisa pakai tangan Pak Ustadz, pakai kuku. Hati-hati ya, tipu daya seperti ini. Anda lagi sakit diuji oleh Allah. Bagaimana akidah Anda? Lagi sakit datang ke dukun, tambah parah sakitnya, bahkan ditambah dengan sakit akidahnya. Meninggal lagi, rugi udah dua-duanya. Ya, makanya yang punya orang tua yang sakit atau kita mungkin yang sakit, berobatlah dengan pengobatan yang syar'i atau kauni. Ya, ke dokter itu ilmiah, herbal itu ilmiah, atau yang syar'i sekalian. Bekam, ya. Siapa yang belum pernah dibekam, coba bekam. Ya, bagus untuk menghilangkan penyakit. Ya, habatus sauda, ya, zam-zam, zaitun, talbinah, banyak buah tin, zaitun, ya, makan korma ajwa, banyak yang syar'i. Kemudian selanjutnya berdurhaka kepada orang tua. Hati-hati ya, durhaka kepada orang tua tadi saya sudah sebutkan, termasuk yang menghilangkan amalan yang wajib dan yang sunnah adalah durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, yuk urus orang tua, bahagiakan orang tua dengan seluruh hartamu dan tenagamu. Ya. Tadi sudah dibahas. Kemudian peminum khamar. Nah, ini orang yang mabok. Ya. Orang yang mabok termasuk orang yang bisa rusak amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Fa in taba taballahu alaihi, fa in 'ada lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Fa in taba taballahu alaihi, fa in 'ada lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Fa in taba taballahu alaihi, fa in 'ada ar-rabi'a lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Fa in taba lam yatubillah alaihi wasaqahu min nahril khibal. Qila ya Aba Abdurrahman wa ma nahrul hibal? Qala nahrun min sadidi ahlin nar." Dengerin ya, buat orang-orang yang suka mabok, orang-orang yang narkoba, semoga kembali ke jalan Allah. Barang siapa yang minum khamar, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jika ia bertobat, Allah terima tobatnya. Ingat, siapapun yang bertobat, Allah terima tobatnya. Jangan putus asa. Jika ia kembali minum khamar, tidak diterima salatnya 40 hari lagi. Udah minum, tobat, minum lagi. Ya,
Jika bertobat Allah terima tobatnya. Jika kembali minum tidak diterima salatnya 40 hari. Jika ia bertobat Allah terima tobatnya. Udah 3 kali nih. Jika ia kembali minum khamar untuk keempat kalinya tidak diterima salatnya 40 hari. Jika ia bertobat Allah tidak lagi menerima tobatnya dan akan memberinya minuman dari sungai Khabal. Bu, sekali minum tobat tidak diterima salatnya 40 hari, terus tobat, minum lagi, tobat, minum lagi, tobat, pas keempat dia minum lagi, Allah sudah tidak terima lagi dan akan dikasih air minum dari sungai namanya sungai Khabal. Abu Abdurrahman bertanya, ya Abu Abdurrahman, wa ma nahrul Khabal? Wahai Abdurrahman, apa itu yang disebut dengan sungai Khabal? Abdurrahman berkata, nahrun min sadidi ahlin nar. Ya Abu Abdurrahman, wa ma nahrul Khabal? Qala nahrun min sadidi ahlin nar. Khabal itu adalah sungai yang berasal dari nanah penduduk neraka. Jadi ada sungai Khabal, itu kumpulan nanah-nanah penduduk neraka. Dan nanah-nanah itu nanti akan disumpelin, diminumin buat orang-orang yang suka mabok, dalam arti kata minuman keras, narkoba, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Kemudian ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudminu khamrin in mata laki Allah ka'abidin wasanin. Apabila pecandu khamar mati, ia bertemu dengan Allah sama seperti penyembah berhala. A'udzubillahi min dzalik. Hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban. Ya, saya ulangi. Siapa yang mati dan dia pecandu khamar, dia bertemu dengan Allah seperti penyembah berhala. Gawat banget nih. Maaf ya ibu-ibu ya. Saya pernah lihat ibu-ibu ya punya kulkas yang berbeda dari biasanya. Kulkasnya itu ternyata isinya khusus minuman keras. Ya, suami saya masih begini Pak Ustadz. Hati-hati ya. Malah pernah dulu ada seorang bapak di rumahnya itu koleksi botol-botol minuman keras. Ingat tuh, walaupun gak ada isinya tapi masih ada mereknya. Kenapa orang suka sama botol-botol minuman keras? Suka koleksi karena memang bentuknya unik-unik. Ya, tapi kan udah gak ada isinya Pak Ustadz, tapi masih ada mereknya. Coba buka mereknya, mau nggak bapak? Ya kagak mau Pak Ustadz. Kalau gitu kayak botol kecap. Ya, akhirnya dia belajar sunnah. Itu botolnya di tamannya banyak sekali di belakang rumahnya. Alhamdulillah. Ya, setelah dia kenal sunnah, saya datang lagi, udah nggak ada Pak. Iya Pak Ustadz, udah dibuangin. Ya, dia ternyata dulu pecandu khamar. Coba kalau Allah nggak akan diberikan hidayah sunnah sama dia. Dia sebagai seorang pecandu. Ya, hati-hati. Ibu-ibu yang suka koleksi botol, kalau botol minyak wangi boleh nggak koleksi Pak? Boleh, tapi jangan dipakai kecuali di rumah. Ya, apalagi digantung di sini. Ya, botol minyak wangi, ya jelek. Ya, apalagi jadiin bros di sini lebih jelek lagi. Jadi ibu-ibu sekalian menaikkan Allah, ada orang suka koleksi-koleksi botol-botol minuman keras. Ya, yang mahal-mahal, indah-indah, dibentuk supaya orang tertarik. Hati-hati, jangankan isinya, botolnya aja lebih baik disingkirkan. Ya, naudzubillah. Saya ulangi hadisnya, mudminu khamrin in mata laki Allah ka'abidin wasan. Apabila orang yang pecandu khamar mati, maka dia mati seperti penyembah berhala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian nomor 13, berkata dusta dan beramal dengannya. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan berperilaku dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuh ia meninggalkan makanan dan minumannya, yakni puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, dia suka ngomong dusta, ya berperilaku dusta, sedangkan dia puasa. Allah tidak butuh puasanya. Oleh karena itu tinggalkan perilaku dusta ini. Ini termasuk merusak amal.
puasa Anda. Nggak sadar nih, sebentar lagi Juni udah puasa, betul? Juni sebentar lagi udah puasa. Ya, hati-hati yang belum bayar utang. Ya, utang puasa buruan. Ya, ini komplit utangnya ibu-ibu nih. Utang puasa, utang arisan, utang ini, utang itu, buru beresin semuanya. Ya. Kemudian nomor 14, memelihara anjing kecuali untuk menjaga binatang ternak atau tanaman. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ini ada ibu-ibu, ada yang melihara anjing, senang banget ya. Masya Allah, dia nggak tahu hadisnya, udah dikasih tahu. Tapi kan aku cinta Pak Ustadz sama anjing ini. Aku bersihin, nggak kena najisnya kok. Ya, anjing hanya boleh dipelihara untuk orang yang jaga kebun, orang yang punya ternak. Ya, bukan jaga rumah. Mendingan satpam jagain mah. Ya, atau lebih bagus soang. Tahu soang bu? Itu bisa nyosor malah. Gak boleh miara anjing seorang muslim. Dalilnya kita lihat. Man amsaka kalban yankusu min amalihi kulla yawmin qiratun wa fi riwayatin qiratani illa kalba harthin aw kalba masyiatin. Barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya berkurang 1 qirat. Dalam riwayat lain 2 qirat, kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau ternak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi kalau ada orang miara anjing bukan untuk ternak atau bukan untuk jaga kebun, maka amalnya sehari hilang 1 qirat atau 2 qirat dalam riwayat lain. 1 qirat kalau hadis jenazah itu satu paling kecil segede gunung Uhud. Udah sholat jarang, tiap hari amalnya hilang. Jangan sampai karena cakep ya pudel. Ya, pudel apa pudel? Cakep ya anjingnya kayak serigala. Ternyata benar serigala dimakan. Ya. Cakep ya ininya anjingnya ini dan lain sebagainya. Ya, banyak orang memelihara anjing padahal dia seorang muslim. Hati-hati hadis ini. Ya. Jadi diapain Pak Ustadz? Jaga kebun sono anjingnya, jaga ternak sana anjingnya. Ya, kalau yang udah punya gimana Pak Ustadz? Ya, singkirkan dari rumah Anda. Ya. Baik, selanjutnya wanita yang maksiat kepada suaminya sampai dia kembali. Ini buat ibu-ibu berat banget ini. Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma abdun abiqa min mawalihi hatta yarji'a ilaihim wa imra'atun asad zawjaha hatta tarji'a. Dua golongan yang salatnya tidak sampai melewati kepalanya, tidak diterima oleh Allah. Maksudnya, satu, abdun abiqa min mawalihi, budak yang kabur dari tuannya. Nah, ini termasuk budak yang kabur dari tuannya sampai dia kembali, maka selama dia kabur pahalanya, salatnya dia tidak akan sampai kepada dia. Yang kedua, wa mar'atun asad zaujaha hatta tarji'a, dan wanita yang durhaka kepada suaminya sampai dia kembali. Ibu durhaka sama suami, kabur. Ibadah ibu selama ibu kabur tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ibu-ibu jangan nanya begini, kalau suami yang durhaka sama istrinya gimana Pak Ustadz? Kalau suami yang durhaka kepada istrinya berarti suaminya zalim. Ya, tapi seorang istri ketika durhaka kepada suaminya, maka ketika dia kabur karena kedurhakaannya itu, ya, maka dia tidak diterima amalnya sampai dia kembali. Kembali ini apa maksudnya? Ada yang menyatakan kembali taat atau kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan yang ada di sini adalah wanita-wanita yang salehah, ya, yang taat kepada suaminya selama dalam perkara tidak mentaati, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya nomor 16,
orang yang menjadi imam sedangkan makmum benci kepadanya. Ya. Salasatun la tujawizu salatuhum azanahum al-'abdul 'abik hatta yarji' wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa imamun qaumin wa hum lahu karihun. 3 golongan orang yang salatnya mereka tidak melewati telinga mereka. Pertama, budak kabur sampai ia kembali. 2 suami, ya, wanita yang melewati malam sementara suaminya marah. Hati-hati ibu-ibu. Suami ibu tidur dalam keadaan marah dengan ibu. Kemudian, dan imam suatu kaum sementara mereka membencinya. Jadi ada imam tapi dibenci oleh kaumnya. Ya, baik imam salat ataupun imam apapun. Ya, makanya doakan pemimpin supaya Allah berikan hidayah. Ya. Ini nomor 16, orang yang menjadi makmum sedangkan makmum benci kepadanya, termasuk imam salat. Ketika imam salatnya dibenci oleh makmumnya, maka itu imam yang jelek. Tapi ketika imamnya sudah baik, imamnya sudah sesuai sunnah, imamnya sudah sesuai dengan syariat, lalu makmumnya benci, itu yang salah siapa? Makmumnya, bukan imamnya. Ya. Kemudian tidak menyapa saudara muslim tanpa alasan syar'i. Makanya ibu-ibu, ya, hati-hati, ya, tidak menyapa saudaranya dalam rangka berapa hari, Bu? Berapa hari? 3 hari, ya. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis wa yughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi sahna fa yaqul anziru hazaini hatta yastaliha anziru hazaini hatta yastaliha anziru